Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Arlin Syafitri. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Di channel ini aku akan membahas tentang criminal case dan horror story. Jadi kalau kalian suka dengan salah satu topik tersebut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang 5 kasus pembunuhan paling sadis dan misterius sepanjang sejarah Jepang. Tak hanya sadis, para pelakunya juga seperti tak menyesal atas apa yang udah mereka lakukan. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Mamoru Takuma adalah seorang laki-laki yang lahir pada 23 November 1963 di Osaka, Jepang. Dia mengidap McDonald Triad, yaitu sebuah indikator psikopat yang dibuat oleh seorang psikolog terkenal yang bernama J.M. McDonald. Jadi gejala McDonald Triad itu sama seperti gejala yang diderita oleh Mamoru Takuma sedari kecil, guys. Gejalanya itu bertindak kejam terhadap binatang, menyukai membakar sesuatu, dan kebiasaan mengompol di atas usia 5 tahun. 3 kebiasaan ini dipercaya akan muncul pada seseorang yang berpotensi menjadi pembunuh berantai sejak mereka masih kecil. Karena gejala yang diderita Takuma ini, ia pernah masuk ke rumah sakit jiwa pada usia 38 tahun pada tahun 2001, tetapi dia melarikan diri sehari setelahnya. Lalu pada bulan Juni 2001, ia lepas kendali dan mengamuk dengan membawa pisau lalu masuk ke Ikeda Elementary School dan menyerang 8 anak kelas 1 dan 2 SD dengan menusuk mereka hingga tewas dan melukai 13 anak-anak dan 2 guru. Kasus inilah yang membuat dia menjadi pembunuh berantai yang paling terkenal di Jepang karena yang dia serang itu anak-anak SD, guys. Akhirnya dia pun berhasil ditangkap pada tahun 2004 atas kasus pembunuhan tersebut dan hakim memutuskannya mendapatkan hukuman mati dengan cara digantung. Tomohiro Kato adalah seorang laki-laki yang berusia 25 tahun yang berasal dari provinsi Shizuoka, Jepang. Kato ini mengalami depresi berat sejak dia masih kecil karena dia mengaku tidak bahagia dan masa kecilnya hidup di bawah tekanan. Dia lulus dari sekolah menengah atas namun gagal di ujian masuk universitas. Dan akhirnya Kato ini bekerja di salah satu pabrik kendaraan sebagai montir. Pada tanggal 5 Juni 2008, Kato ini menuduh teman kerjanya telah menyembunyikan baju kerjanya dan menyebabkan perselisihan. Saat rekan kerjanya mau memberikan seragam baru nih, tapi dianya udah nggak ada, sudah hilang. Dan Kato ini ternyata menulis semua keluh kesahnya di forum internet melalui telepon seluler. Salah satunya dia menulis angan-angan ingin mempunyai pasangan, kecanduannya dengan telepon seluler, hingga pengakuan bahwa dia ini tidak punya teman dan tidak ingin punya teman. Sedihnya respon dari forum internet ini sangatlah buruk hingga dia mengamuk di internet dan mengatakan akan membunuh orang-orang di Akihabara, Jepang. Dan ternyata benar, 3 hari kemudian, pada tanggal 8 Juni 2018, jam 12.33 siang, dia pergi ke daerah Akihabara yang menjadi tempat pusat perbelanjaan dan bebas kendaraan pada hari Minggu, karena memang di situ pejalan kakinya banyak banget. Lalu Kato mengendarai sebuah truk sewaan warna putih berukuran 2 ton langsung menabrak semua kerumunan di 2 jalan utama di Akihabara. Lalu Kato pun keluar dari mobil dan menusuk 17 pejalan kaki dengan pisau dan menewaskan 7 orang. Aksi maut Kato akhirnya berakhir dengan duel melawan seorang polisi yang membawa tongkat. Kato pun didakwa atas tuduhan penyerangan, pembunuhan, dan percobaan pembunuhan. Dia pun dituntut hukuman mati atas serangan itu.
Matsuo Toi adalah lelaki berusia 21 tahun yang tinggal di desa Kaiyo yang berada tidak jauh dari kota Tsuyama, Okayama, Jepang. Dia tinggal bersama neneknya dan Matsuo ini menderita penyakit TBC. Karena penyakitnya ini dia tidak punya pacar dan wanita-wanita lajang di desanya pun tidak mau sama dia. Kesedihan dan kesepian inilah yang membuatnya bertindak gila. Matsuo memutuskan menjadi pembunuh berantai dengan membunuh hampir semua warga desa di kampungnya sendiri. Pada malam hari tanggal 21 Mei 1938, Matsuo memadamkan listrik di desanya. Tengah kegelapan itulah dia membunuh 30 orang warga desanya satu persatu menggunakan senapan, kapak, dan pedang samurai. Ironisnya, salah satu warga yang dibantainya adalah neneknya sendiri. Dia melakukannya sendiri pembunuhan itu dalam waktu 90 menit. Dia pun kemudian memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menembak dirinya sendiri di saat sebelum fajar. Tsutomu Miyazaki lahir dengan cacat fisik akibat dari lahir secara prematur, yaitu telapak tangan dan jari-jarinya menyatu. Karena cacat inilah menyebabkan dia tumbuh menjadi anak yang pendiam dan pemalu. Namun siapa sangka kalau ia akan menjadi pembunuh berantai yang sadis. Korban pertamanya Marikono, yaitu seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang dia culik tepat sehari setelah ulang tahunnya yang ke-26. Dia membunuh anak perempuan tersebut dan membuang mayatnya. Namun ia kembali lagi setelah mayat anak perempuan tersebut sudah membusuk untuk mengambil kaki dan tangannya yang kemudian disimpan di dalam lemari. Korban keduanya yaitu Masami Yoshizawa yang baru berumur 7 tahun, yang juga dia culik dan dibunuhnya di tempat yang sama dia membunuh Marikono. Aksi paling sadis yang pernah dilakukannya adalah pada korban terakhirnya yaitu Ayako Namoto yang berusia 5 tahun, yang dia bunuh sekaligus dia mutilasi. Sama dengan korban lainnya, dia juga menyimpan potongan tangannya, bahkan meminum darah anak perempuan tersebut dan memakan dagingnya. Aksi sadis yang dilakukan Tsutomu Miyazaki berakhir setelah polisi menangkapnya pada tahun 1989 atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dan Tsutomu sendiri juga tidak mau minta maaf atas perbuatan yang telah ia lakukan. Ia justru mengatakan jika perbuatan yang telah ia lakukan itu adalah untuk kebaikan. Akhirnya, atas perbuatannya tersebut, Tsutomu dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi dengan digantung pada 17 Juni 2008. Seorang anak berinisial Boy A memutilasi seorang murid di Tainohata Elementary School yang diketahui bernama Jun Hase dengan ditemukannya potongan kepala sang murid pada 27 Mei 1997. Kepalanya dimutilasi dengan cara yang sadis, yaitu digergaji dan dalam mulutnya disumpal dengan sebuah pesan misterius. Namun, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang anak berumur 14 tahun yang diduga melakukan pembunuhan tersebut. Bocah itu tidak dipublikasikan identitasnya, dia hanya disebut sebagai Boy A. Boy A juga mengaku sudah membunuh seorang anak perempuan lainnya yang berusia 10 tahun bernama Ayaka Yamashita pada tanggal 16 Maret yang juga ditulisnya dalam buku hariannya. Boy A pun dipenjara hingga akhirnya dibebaskan pada 1 Januari 2005 di usianya yang menginjak 22 tahun. Setelah dibebaskan, ia pun menulis surat permintaan maaf kepada orang tua para korban. Isi surat tersebut tidak pernah terbongkar sampai sekarang. Jadi guys, itu dia 5 kisah horor paling sadis dan menyeramkan di Jepang. Masih banyak cerita-cerita horor Jepang yang sadis-sadis lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, tekan like-nya. Kalau kalian mau request video-video apa lagi, boleh komen di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Ikut ke mana bang? Kemana bang?